Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah unboxing lobster hias air tawar. Jadi lobster hias air tawar ini biasanya dikirim lewat bukan lewat secara kering ya, artinya tidak memerlukan air. Jadi contohnya seperti ini, jadi hanya dimasukkan kardus, kemudian dikasih semacam enceng gondok sebagai tempat sembunyi atau agar udangnya itu aman, tidak stres maksudnya. Jadi ini termasuk udang lobster hias, sejenis krustasea. Nah, ini udang hias ini, maksudnya lobster hias ini, dia ini tidak terlalu besar, paling hanya setelunjuk jari saja. Beda dengan lobster yang konsumsi itu biasanya bisa sampai telapak tangan orang dewasa ukurannya, tapi untuk yang lobster hias ini, dia ini hanya paling besar itu setelunjuk ya, paling besar. Bisa juga lebih, bisa juga kurang. Nah, biasanya itu lobster yang pasaran itu biasanya jenis celarki ya. Jadi lobster ini termasuk asalnya itu dari Amerika Selatan, Meksiko, sama Amerika Serikat, tapi di daerah bagian selatan yang iklimnya tropis. Nah, lobster jenis ini biasanya harganya sangat terjangkau, jadi harganya sangat murah, beda dengan lobster yang lain. Karena binatang ini cepat sekali berkembang biak dan kadang kalau tidak terkontrol populasinya itu bisa menjadi hewan yang invasif. Nah, sebenarnya banyak sekali jenis lobster hias. Contohnya salah satunya itu yang berasal dari Papua, namun untuk harga itu masih mahal ya, mungkin karena susah untuk dikembangbiakkan. Beda dengan lobster ini yang mudah sekali untuk diternak. Ini contohnya lobster hias. Jadi untuk sekarang ini warnanya tuh beragam, jadi ada putih, orange, kemudian ada merah, kemudian ada hijau, bukan hijau, biru ya, biru muda, kemudian snow white atau yang putih itu biasa juga ada. Nah, itu yang warna biru muda. Nah, lobster ini kalau menurut pengalaman saya mengenal lobster ini, kalau tidak salah dia masuk ke Indonesia atau ke Jogja ya, karena saya hanya tahunya di Jogja itu setelah tren lohan berakhir, jadi sekitar tahun 2000 awal itu, 2003 atau 2004. Nah, setelah tren lohan berakhir, nah si lobster ini muncul. Waktu itu warnanya masih yang biru kayaknya, yang sekarang biasanya untuk yang konsumsi itu, lobster yang dipakai untuk konsumsi. Nah, harganya itu masih mahal. Per ekor segini itu dijual sekitar 100.000 untuk dulu itu. Nah, beda dengan sekarang, mungkin di bawah itu ya harganya. Saya kurang tahu karena lama tidak menyurvei harga untuk yang konsumsi. Sampai dulu itu di toko-toko buku itu banyak sekali buku-buku bermunculan perihal budidaya lobster ini setelah tren lohan berakhir. Nah, kemudian lambat laun mulai banyak peternak, jadi harganya mulai terjangkau sekarang ini. Jadi 50.000 saja sudah bisa dapat banyak kalau sekarang ini kan. Nah, kelemahan lobster ini, dia itu kanibal ya, jadi yaitu sering menyerang. Nah, seperti ini, dia ini berantem, nanti kalau yang kalah itu bisa dihabisi, bisa dimakan, biasanya dari ekor. Nah, ini contoh yang korban kanibalisme. Jadi biasanya diserang dari ekornya kan mungkin yang paling lunak, jadi kemudian digigitin terus mati. Biasanya mereka itu berkelompok, jadi misalnya 5 ekor menyerang 1 ekor yang terlemah. Ini contohnya, jadi ini sisa cangkangnya saja. Nah, ketika Anda menemukan
apa itu lobster yang mati misalnya di dalam apa akuarium ini, sebaiknya langsung ditarik atau diangkat, karena nanti kalau dia sering makan daging ini, daging lobster atau temannya ini, nanti dia akan sifat kanibalismenya itu semakin tinggi, jadi pasti akan memakan banyak korban lagi. Jadi sebaiknya langsung diangkat saja, dibuang. Jadi ini contohnya. Jadi itu kelemahan pelihara lobster ya, jadi sering terjadi kanibalisme. Nah, bagaimana cara untuk menghindari itu? Jadi buatkan saja shelter ya. Shelter itu adalah semacam tempat untuk dia bersembunyi ketika dia merasa terancam. Misalnya nih contohnya pakai pipa pralon, bisa juga pakai genteng. Karena ini malam hari jadi dia keluar ya. Nanti kalau siang hari biasanya banyak yang sembunyi. Tapi karena siang malam hari dia nih banyak yang keluar. Nah, ini fungsinya adalah untuk tempat sembunyi kalau dia merasa terancam. Kemudian kalau dia mau molting atau melepas kulit lamanya untuk mengganti kulit baru, nah biasanya nanti dia itu sembunyi juga di dalam cangkang ini, karena kulit cangkangnya yang baru itu masih lunak, jadi itu rawan sekali untuk dibuli. Kemudian untuk menghindari agar tidak terjadi kanibalisme adalah dengan lihat populasinya. Jadi populasinya itu jangan terlalu padat. Misalnya di sini saya hanya isi 7 atau 6 saja, walaupun tadi belinya banyak ya, tapi satu akuarium ini hanya saya isi 7 atau 6. Alasannya kalau terlalu banyak, misalnya 20 atau 30, itu pasti nanti sering terjadi pembulian terhadap lobster yang lemah, kemudian nanti mati. Dan itu kalau untuk toko ikan hias kan sangat merugikan, karena kan tidak bisa menghasilkan untung kalau untuk toko kan. Nah, kemudian lobster ini bisa digabung dengan ikan juga, dengan catatan ikan yang lincah gerakannya seperti ini kan. Ini ada ikan-ikan yang lincah, ini seperti ikan maskoki apa ini, ikan mas pakan ya. Kemudian ada ikan aquascape tapi yang gerakannya lincah, biar tidak bisa disergap, karena si lobster ini kan tipe penyergap, jadi menunggu langsung dicaplok. Nah, ini contohnya. Jadi ikan-ikan yang gerakannya lincah. Bisa juga dikasih ikan moli atau pelati, atau gupi ya, karena mereka kan ikan itu kan main atas, jadi kebanyakan berenang di atas di sini. Kalau moli sama gupi kan, jadi itu aman karena si lobster ini kan mainnya bawah. Nah, sementara si gupi sama pelati itu mainnya di atas, jadi aman. Jadi jarang sekali kena sasaran, maksudnya jarang sekali ditangkap oleh si lobster ini, karena dia memang tipenya tuh penyergap. Jadi dia menunggu, nanti kalau ada yang lemah atau ada yang mendekat, nanti langsung disergap. Seperti contohnya kan dia sudah menyiapkan capitnya itu. Nah, tapi untungnya ini ikan-ikan lincah semua. Kemudian yang kedua atau yang keberapa ya, itu jangan masukkan ikan siklit. Ikan siklit itu contohnya kayak ramiresi atau manfish atau apapun, karena ikan siklit itu kan seperti ayam. Jadi kalau di tempat yang gelap dia nanti akan rabun senja. Nah, biasanya dia jatuh atau sembunyi di dasar. Nah, di dasar misalnya di sini. Nah, itu gampang sekali menjadi target si lobsternya. Jadi sering sekali kena kalau misalnya digabung dengan ikan siklit. Apalagi kalau malam kan lampunya dimatikan. Nah, ini itu pasti kena target. Saya pernah menggabung dengan ramiresi. Nah, ramiresinya tuh habis dimakan sama ini, padahal ramiresi yang indukan itu. Jadi saran saya jangan digabung dengan ikan yang siklit, karakternya ikan siklit, karena dia kan kalau ikan siklit itu rabun senja kalau malam, jadi biasanya tidur di dasar. Kalau ikan ini masih aktif, biarpun lampunya mati dia masih aktif dan tahu kalau ada yang menyergapnya, akan menangkapnya tuh dia tahu. Nah, lobster ini bisa berumur sampai 15 tahun ya. Kemudian untuk
eh, makanan itu bisa digunakan pelet-pelet tenggelam, atau misalnya bangkai ikan bisa, atau misalnya daun-daun juga bisa, daun-daun seperti sayur itu toge, kangkung dan sebagainya itu bisa. Nah, karena lobster ini binatang nokturnal atau binatang yang aktif di malam hari, dia sebaiknya dikasih makan saat malam hari. Jadi peletnya atau apa itu makanannya tuh harus lebih banyak di malam hari. Jadi ibaratnya 75% di malam hari, 25% di pagi hari. Itu apalagi kalau yang peternak ya, tapi ini kan cuma untuk display atau buat stok toko, jadi tidak terlalu saya fokuskan untuk memberi makan. Jadi dikasih makan seasalnya saja, asal si lobster ini sehat. Tapi kalau mau untuk dibudidaya tentunya harus memberikan makanan yang bergizi ya, tidak hanya asal-asalan, biar nanti telurnya jadi dan berkembang biak dengan baik. Nah, lobster ini juga bisa dijadikan untuk binatang aquascape ya, dengan catatan aquascape yang tidak ada tanamannya, seperti aquascape kayak gaya-gayaan, sebenarnya bukan aquascape sih, kayak hardscape gitu. Jadi isinya itu hanya batu-batuan sama batang kayu misalnya, seperti itu. Jadi kalau untuk tanaman biasanya nanti dimakan sama si lobster ini, jadi dia ini sangat rakus. Dan sebaiknya untuk substrat pakai yang batu-batuan kayak gini ya, jangan pasir. Kalau pasir itu biasanya nanti diaduk-aduk terus nanti bikin keruh, jadi debu-debunya itu terangkat. Jadi itu sangat mengganggu pemandangan kalau dikasih pasir saja. Nah, untuk harganya itu sangat terjangkau sekarang lobster ini, bisa karena banyak sekali peternaknya sudah, jadi sangat terjangkau. Dan warnanya juga macam-macam juga, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang merah pekat juga, ada yang itu yang merah pekat, ada yang putih Snow White, kemudian ada biru dan macam-macam. Jadi sudah variasi ya. Dulu waktu awal-awal masuk itu kayaknya yang sering dijual itu yang warna merah. Jadi sekarang ini sudah macam-macam varian, jadi tidak membosankan. Jadi mau digabung mau beli, misalnya sudah bosan dengan warna merah, nah pengen cari yang warna putih, ada juga, warna oranye ada. Jadi tidak membosankan, jadi sangat bagus. Nah, kemudian apakah lobster ini bisa dimakan? Bisa, tapi dagingnya tidak sebanyak yang konsumsi ya. Saya pernah mencobanya, ini malah menurut saya itu cangkang-cangkangnya itu malah bisa dimakan. Namun dagingnya memang tidak sebanyak yang konsumsi ya. Namun kalau misalnya Anda search di Google itu keripik lobster itu, kalau saya cek itu kayaknya yang dipakai itu lobster yang seperti ini, yang mini, karena saya lihat di sana itu ukurannya itu masih ukurannya itu maksudnya ukuran kecil seperti ini. Jadi kemungkinan yang dipakai untuk dibikin keripik itu ya lobster yang model seperti ini ya. Jadi ini secangkang-cangkangnya bisa dimakan, saya pernah mencobanya. Namun ya tidak bisa kenyang ya kalau makan cuma satu aja. Kalau misalnya ini dijadikan konsumsi itu perlu mungkin 6 atau 10 ekor. Beda dengan yang lobster memang untuk konsumsi, mungkin 2 ekor aja atau 1 ekor aja sudah kenyang. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.